Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnaini Uswatun Hasanah. Saya dari program studi Pascasarjana Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengajaran bahasa di abad ke-21. Namun, saya tidak akan menjelaskan dengan menampilkan wajah saya. Saya akan menggunakan media yaitu berupa PowerPoint. Oleh karena itu, selamat menikmati dan mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Dunia berkembang dengan sangat pesat, begitu pula dengan ilmu pengetahuan. Seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat, sistem pengajaran pun juga memasuki era perubahan yang juga tak kalah cepat, termasuk bidang pengajaran bahasa. Pengajaran bahasa perlu dilakukan secara efektif karena bahasa merupakan alat komunikasi yang dipakai dalam kehidupan sosial. Dalam praktiknya, pengajaran bahasa juga mengalami beberapa fase perubahan dari cara tradisional menuju ke era yang lebih modern. Memasuki abad ke-21, di mana teknologi informasi berkembang secara pesat, maka bidang pengajaran bahasa pun juga mempunyai tantangan tersendiri. Tantangan tersebut berupa kompetensi peserta didik yang menjadi tujuan utama dalam pembelajaran bahasa di abad ke-21 ini, berupa keterampilan berkolaborasi, berkomunikasi, berpikir kritis, dan kreativitas peserta didik yang perlu ditingkatkan. Pembelajaran abad ke-21 berpusat pada peserta didik dengan memiliki karakter yang dikenal dengan 4C, Collaborative, Communication, Critical Thinking, and Creativity, yang harus dikembangkan dalam pembelajaran. Kolaboratif adalah keterampilan yang menunjukkan kemampuan peserta didik dalam kerjasama secara berkelompok dan kepemimpinan, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lainnya, menempatkan segenap empati pada tempatnya dengan menghormati perspektif yang berbeda. Komunikatif adalah keterampilan yang menuntut peserta didik untuk mampu memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk dan isi secara lisan, tulis, dan multimedia. Critical thinking adalah kemampuan peserta didik yang mampu menunjukkan penalaran yang logis dalam memahami dan memberi berbagai solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi. Dan creativity adalah keterampilan peserta didik yang menunjukkan potensi dan kemampuan dalam hal mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada orang lain, bersikap terbuka dan responsif terhadap hal-hal yang baru dan berbeda dari yang sudah ada. Penguasaan terhadap perkembangan ICT baik guru maupun peserta didik dalam pembelajaran bahasa abad ke-21 juga diperlukan. Aktivitas pembelajaran merupakan usaha sadar dan terencana yang harus dilakukan secara konsisten oleh guru dan peserta didik. Aktivitas pembelajaran harus memacu peserta didik untuk secara aktif menggali dan mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian yang utuh, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya. UNESCO menggarisbawahi 4 pilar pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. 4 pilar tersebut berimplikasi langsung dalam aktivitas pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan-keterampilan abad ke-21 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada 4 indikator keterampilan dalam abad ke-21. Selain memiliki karakter yang dikenal dengan 4C seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya,
Dalam panduan Gerakan Literasi Nasional oleh Kemendikbud tahun 2017, dinyatakan bahwa perlunya literasi yang harus dikembangkan mencakup 6 kemampuan literasi atau bisa disebut 6 indikator literasi yang diperlukan oleh peserta didik di abad ke-21, yakni kemampuan literasi bahasa, baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, serta literasi budaya dan kewarganegaraan. Keenam literasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut ini. Yang pertama, literasi baca tulis adalah literasi yang merupakan pengetahuan dan kemampuan dalam membaca dan menulis, mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis, disertai dengan kemampuan dalam menganalisis, menanggapi, dan menggunakan bahasa. Yang kedua, literasi numerasi adalah kondisi pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam-macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari, dan kemampuan menganalisis berbagai informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk seperti grafik, tabel, bagan, atau gambar, lalu menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Yang ketiga, literasi sains adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu menganalisis berbagai pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasar fakta, memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual, dan budaya, serta kemampuan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu yang terkait sains. Yang keempat, literasi finansial adalah literasi pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan dan memahami tentang konsep dan berbagai risiko, keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks berupa finansial untuk meningkatkan dalam kesejahteraan finansial baik individu maupun sosial dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Yang kelima, literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Yang keenam, literasi budaya dan kewarganegaraan merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan dan bangsa Indonesia sebagai ciri dan identitas bangsa. Pencapaian keterampilan abad ke-21 tersebut dilakukan dengan mengadaptasi aktivitas pembelajaran seperti pembelajaran berbasis proyek atau masalah, mendorong kerjasama dan komunikasi, meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa, membudayakan kreativitas dan inovasi dalam belajar, menggunakan sarana belajar yang tepat, mendesain aktivitas belajar yang relevan dengan dunia nyata, dan mengembangkan pembelajaran yang berbasis pada student-centered lainnya atau berpusat pada siswa. Oleh karena itu, rencana pembelajaran bahasa harus berorientasi pada tren-tren keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan pada pendidikan abad ke-21. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa keterampilan-keterampilan pendidikan abad ke-21 mencakup komunikasi dan kolaborasi, berpikir kritis dan mengatasi masalah, kreativitas dan inovasi, literasi informasi, literasi media, literasi ICT, fleksibilitas dan adaptabilitas, inisiatif dan dapat mengatur diri sendiri, interaksi sosial dan antar budaya, produktivitas dan akuntabilitas dan kepemimpinan serta tanggung jawab. Model-model pembelajaran bahasa yang searah dengan tren keterampilan abad ke-21 adalah collaborative learning, cooperative learning, problem-based learning, project-based learning, question-answer relationship, contextual learning, communicative language learning, society-integrated learning, group discussion, multimedia presentation,
group presentation, dan personal presentation learning. Selain itu, berbagai tema yang dapat diberikan dalam pembelajaran adalah kesadaran global, literasi finansial ekonomi, perdagangan dan kewirausahaan, literasi kewarganegaraan, literasi kesehatan, literasi lingkungan, dan lain sebagainya yang relevan untuk bertahan dan bersaing pada abad ke-21. Begitulah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai pengajaran bahasa di abad ke-21. Perlu bagi pendidik dan siswa sendiri untuk mengerti apa itu abad ke-21 dan bagaimana kita menghadapinya. Oleh karena itu banyak tantangan-tantangan yang dihadapi guru di abad ke-21 ini dalam membimbing, mendidik, dan mengajari peserta didik mereka masing-masing. Terima kasih sudah menikmati apa yang sudah saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.